Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya qaum antum an qaribin mauta ubku ala anfusikum qabla an yubka alaikum. Lakum dhunubun muzdahimatun ala aqibatin mubhamatin. Udah tuh. Ya qaumu, wahai orang-orang pilihan Allah, antum an qaribin mauta, kalian tidak lama lagi akan mati. Gak lama lagi Ustaz ya? Gak lama lagi. Hah? Serem. Kagak Ustaz. Kalau buat Ustaz Satiri mah kematian gak serem enggak. Cuma ngeri doang gitu. Apalagi emang kematian itu datangnya selalu tiba-tiba. Al mautu ya'ti bautatan. Kalau kata ibu-ibu pagi-pagi begitu katanya. Apa? Kata ibu-ibu kan nyanyi itu. Ya man bidun ya mustaghal qad gharrahu tulul amal. Nyanyi begitu asal pagi. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minul ajal. Al mautu ya'ti bautatan wal qabru sunduqul amal. Tahu? Ibu pada apa lupa kagak? Kagak itu doang. Awalnya doang. Itu. Karena mati itu selalu datang tiba-tiba. Dan kita semua pasti ngalamin. Bahkan di syair yang sering kita baca, al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Setiap orang itu pasti mati. Mati itu merupakan pintu dan semua orang pasti akan masuk ke dalam. Kita semua, enggak yang muda, enggak ada yang tua. Namanya kematian, enggak ada yang tahu. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa jadi. Bisa jadi yang muda belakangan, yang tua duluan, bisa jadi. Kalau kata MZ begitu katanya. Kalian tidak akan lama lagi akan mati. Ubku ala anfusikum. Menangislah, tangisilah diri kalian. Tangisilah diri kalian. Qabla an yubka alaikum, sebelum kalian semua ditangisi. Sebelum an yubka, ditangisinya kalian. Tangisilah diri kalian sebelum kalian semua ditangisi. Lakum dzunubun muzdahimatun. Kalian semua memiliki dosa yang bertumpuk-tumpuk sampai segunung. Tapi kalau kata Mang Genjon, dasar pas ngaji dihapus itu dosa segunung. Gitu Mang Genjon ya. Sebentar pas pulang ngumpulin lagi.
Kalian memiliki dosa yang bertumpuk-tumpuk. Kayak kalau kita baca Burdah kan kita sebut itu. Waltuf bi'amdika fid daraini inna lahu sabram mata tad'uhul ahwalu yanhazimi. Lain ya? Itu yanhazimi, bukan muzdahimi. Udah tuh, sama itu artinya mengenjon. Munhazimi sama muzdahimi sama. Kalau yanhazimi itu artinya berhimpit-himpitan. Kalau muzdahimi bertumpuk-tumpuk. Bagi kalian, kalian memiliki dosa yang bertumpuk-tumpuk. Ala aqibatin mubhamatin. Di atas masa depan yang masih samar. Udahnya dosa numpuk-numpuk, kita juga belum tahu masa depan kita nantinya di sono enak apa kagak, selamat apa kagak, masuknya ke lempengan yang penuh nikmat apa yang penuh siksa, ditaruhnya di tempat yang mulia apa di tempat yang hina, kan kita belum tahu. Makanya tangisilah diri kalian. Udahnya dosa banyak, tiap hari makin nambah, romanya buat nambahin bekal berat, malas. Menangislah atas diri kalian. Waktu dikasih segini banyaknya oleh Allah, romanya kagak mau berisi juga. Kesehatan dikasih oleh Allah, dipakai buat hal-hal yang gak ada manfaatnya. Harta dikasih sama Allah, yang ada malah bikin kita pelit. Masa muda habis buat main-main. Menangislah atas diri kalian, tangisi diri kalian. Ya kalau kita kondisinya seperti itu, gimana nanti di sono? Bekal kagak punya, dosa banyak, ntar ngadep Allah kita gimana? Ngapa Bang Arif? Ntar ngadep Allah gimana? Kali yang di dunianya banyak jariahnya mah, banyak sedekahnya mah, udah punya banyak bekal di sono. Nah kita sholat kapan kebanyakan gabungnya? Nah, kagak khusyuk bisa. Mikirin baju lebaran aja udah. Gabung udah. Puasa, ya emang puasa cuma 2 jam kita. 2 jam Om ya? Tidur dari pagi, ntar johor bangun cuma setengah jam, tidur lagi. Ntar habis asar bangun jam 4, sholat asar, baru dan nungguin maghrib sampai jam 6. Ini cuma 2 jam puasa kita. Jariah orang mana masih dikit jariahnya, sedekah masih dikit, zikir dikit. Terus bekal yang mau kita bawa buat menghadapi kematian yang mana bekalnya? Yang mana Mas Arif? Ngaji, kapan ngaji doang? Dipakai maka kagak. Mana ada yang mau kita jadi bekal?
Ubku ala anfusikum, tangisi diri kalian sebelum kalian ditangisi. Karena kita punya banyak dosa. Makanya dalam pengakuannya itu Abu Nawas bilang, dunubi mislu a'dadir rimali, ya Allah, dosaku ini bagaikan butiran pasir di lautan. Apa baru? Hah? Iya itu benar, masa lagi kita. Dunubi min lu'a'dadir rimali, kan gitu. Wa umruna qisun kaifa timali. Dosa menambah tiap hari bagaikan butiran pasir, umur kita makin berkurang. Setiap hari. Terus bekal kita ngadep Allah yang mana? Udahnya bekalnya dikit, dosanya banyak. Ya. Nangis tuh, nangis. Tangisi diri kalian. Sampai kapan kita mau begini aja? Sampai kapan? Udah malaman 17 Ramadan. Romana itu puasa bulan Ramadan. Dapatnya baru dikit banget Romana. Udah tuh, jelas. Usaha saat ini nambahin nggak cukup. Kiai nambahin Kiai? Enggak. Mandila kali mandila. Cukup. Pak Guru, Pak Guru. Qulubukum mardo bihubbid dunya wal hirsi 'alaiha. Qulubukum, hati kalian, mardo, semuanya sakit. Bukan sakit liper, bukan. Hati kalian semuanya sakit. Romana nggak ada yang punya hati sehat pesan di sini. Bihubbid dunya, apa yang menyebabkan hati kita sakit? Dengan kecintaan kalian terhadap dunia. Hati kalian sakit dengan sebab cinta kalian terhadap dunia. Genengan diajak zakat masih mikir, diajak sedekah masih mikir, diajak jariah masih mikir. Pada sakit hati kita semua. Ini pada pembahasan begini lagi aja sih. Udah tuh, Abang Budin, sakit hati kita semua. Asal diajak sedekahnya berat kok, berarti hati kita sakit. Bihubbid dunya, karena kita cinta kepada dunia. Abang adik, sakit hati kita semua. Wal hirsi 'alaiha, dan kalian serakah terhadap dunia. Udahnya cinta kepada dunia, kemudian ditambah serakah. Dawuha bizuhdi wat tarki wal ikbali alal haqqi azza wa jalla. Dawuha, obati hati kalian, bizuhdi, dengan zuhud.
Obati hati kita dengan zuhud. Zuhud itu kan artinya hati ini tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Makanya kalau orang yang zuhud, semakin orang itu zuhud, orang itu semakin dermawan. Di sini yang dermawan cuma Atuk, Mang Didik, dermawan. Makanya waktu sebelumnya saya juga bacain tuh alamatur robbati al-imsaku, tandanya cinta kepada dunia itu suka menahan apa yang kita miliki. Wa alamatuz zuhdi al-ikhraj, dan tandanya zuhud yaitu sering ngeluarin apa yang kita miliki. Obati itu penyakit hati kita dengan zuhud. Paksa lawan sifat pelit kita. Jangan dirawatin aja. Kita kalau pala puyeng buru-buru beli bodrek, beli paramet. Kalau gigi sakit buru-buru beli Ponstan, beli Kataplang, buru-buru. Lainnya hati kita sakit, buru-buru obatin dengan zuhud. Paksa tuh buat ngeluarin apa yang kita miliki, sedekahnya, infaknya, usrohnya, zakatnya. Paksa itu diri kita. Obati itu dengan zuhud. Makanya ntar pulang hitung-hitung Bang Adi, hitung-hitung. No kontrakan berapa pintu, zakatnya berapa gitu. No warung, modalnya berapa, untungnya berapa, itu. Masa satir aja ngitung. Obati penyakit hati kalian dengan zuhud. Watarki, dan membuang apa yang kalian miliki dari hati. Buang itu semua dari hati kita. Jangan sampai rumah kita masuk ke hati, jangan sampai mobil kita masuk ke hati, jangan sampai motor kita masuk ke hati, harta kita masuk ke hati, jangan sampai duit kita masuk ke hati. Buang semuanya dari hati. Karena kalau udah kita buang dari hati, maka untuk ngeluarin zakatnya, ngeluarin usrohnya, ngeluarin sedekahnya bakal ringan jadi. Kalau udah keluar dari hati. Yang bikin berat selama ini untuk mengeluarkan itu semua karena semua yang kita miliki masuk ke hati kita. Itu masalahnya. Watar gitu, buang itu semua dari hati. Udah. Wal iqbali alal haqqi azza wa jalla, dan kita anterin Ustadz Iqbal ketemu Allah. Hah? Ya kita kubur dulu kan, kita kubur biar nyampe sama Allah. Dan mengirim itu semua kepada Allah azza wa jalla. Kirim dunia yang kita miliki kepada Allah azza wa jalla. Kirim tuh. Zuhud, jadikan diri kita orang dermawan. Buang semua apa yang kita miliki dari hati, kirimkan semuanya kepada Allah azza wa jalla. Udah. Jelas itu udah cukup. Bang Mak nambahin Bang Mak.
Enggak. Mengajuin nambahin. Cukup. Asal masalah sedekah aja udah diem udah. Hitungin Bang Sarip, hitungin. Udah 4 malam ya kita bahas sedekah gitu. Udah tuh. Salamatud dini ra'sul mali. Selamatnya agama yang ada di hati kita merupakan modal utama untuk menghadap Allah. Salamatud dini, selamatnya agama yang ada di hati kita, ra'sul mali, itu modal utama untuk menghadap Allah, untuk menghadapi kematian. Itu modal utamanya, selamatnya agama yang di hati kita. Nah, gimana agama kita mau selamat kalau hati kita aja masih sakit? Selamatkan agama kita. Bukan agama yang di mana-mana, agama yang ada di hati kita. Itu modal utamanya. Ra'sul mal, modal utama. Untuk menghadapi kematian, untuk menghadap Allah, modal utamanya selamatnya agama di hati kita. Maka sampai kita sering dibacain tuh dulu sama Buya, yaumala yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak ada lagi manfaatnya harta dan anak-anak kita. Harta kita sebanyak apapun, ketika kita meninggal nggak ada manfaatnya. Kalau bukan yang kita infakkan, kalau bukan yang kita sedekahkan, kalau bukan yang kita bayarkan zakat, nggak ada gunanya. Yaumala yanfa'u malun wala banun. Anak-anak kita yang pada sukses, yang pada tinggi-tinggi jabatannya, punya kerjaan yang gajinya gede, nggak ada manfaatnya kecuali yang ngedoain kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat, hati yang bersih dari semua penyakit hati. Itu modal utama kita buat ngadep Allah. Wal a'malus sholihatu hiyal arbahu. Sedangkan perbuatan baik, perbuatan soleh, amal-amal soleh, hiyal arbahu, itulah keuntungannya. Biar kata amal soleh kita banyak banget, kalau hati kita masih sakit, ya sama aja bohong. Gimana kita bisa dapatkan keuntungan kalau nggak punya modal? Kita bisa dapat untung kalau ada modalnya. Orang dagang aja, kalau modalnya udah ketarik, ya boro-boro ngarepin untung lah, modalnya udah kepake. Modalnya kudu utuh dulu, baru bisa ngarepin keuntungan. Hati kita bersih dulu, selamatin dulu agama di hati kita. Setelah itu baru amal-amal soleh. Itu modal utama kita dalam menghadap kematian, menghadapi Allah. Bersihnya hati dari cinta dunia dan serakah terhadap dunia. Baru setelah itu diiringi dengan amal-amal yang soleh. Udah tuh. Utrukut tolaba lima yudgikum waqna'u bima yakfikum. Hentikan pencarian kalian terhadap
hal-hal yang membuat kalian lalai. Waqna'u bima yakfikum, dan merasa cukuplah terhadap apa saja yang bisa mencukupi kebutuhan kalian. Udah tuh, jelas. Ustaz Hadirin nambahin nggak itu? Cukup? Udah paham udah? Hentikan pencarian kalian terhadap apa yang membuat kalian lalai. Apa sih yang membuat kita lalai? Alhaakumut takatsur. Kita ini sering dibuat lalai oleh kesenangan kita menumpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur. Terus kalau udah punya duit banyak, buat apa? Buat bangga-banggaan doang, buat main banyak-banyakan doang. Jangan sampai kita dibuat lalai oleh itu. Hentikan hal seperti itu. Kalaupun kita cari yang banyak, begitu udah dapat, jangan lupa zakatnya, jangan lupa usrohnya, jangan lupa sedekahnya. Jangan sampai itu malah bikin kita lalai. Ntar baru dah hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan baru dah sadar. Coba ya dulu harta saya segitu banyaknya, saya sedekahin, saya jariahin. Coba ya dulu. Apa sih? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingat, jangan sampai kita dibuat lalai oleh apa yang kita miliki. Bayarkan zakatnya, keluarkan usrohnya, sedekahnya, keluarin semua. Waqna'u bima yakfikum, merasa cukuplah dengan apa yang bisa mencukupi kebutuhan kalian. Sisanya tadi tuh kita iqbal alal haq, kita kirimkan kepada Allah, kita simpan di sisi Allah. Jangan lupa tuh, dikit aja ya itu mah ya, jangan lama-lama bahas sedekahnya, percuma kagak dipakai juga Bang Budin. Hah? Udah tuh. Al-aqilu la yafrahu bi syai'in halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Nah, ini kenapa saya artiin dunia di sini jadi harta, karena ada yang di bawah ini. Ntar tanyain lagi. Biasanya dunia diartiin apapun yang membuat kita lupa dari Allah itu dunia. Nah, dalam hal ini dunia di atas tadi hubbid dunia, ini lagi lebahnya ngomongin harta nih. Al-aqilu, orang yang berakal, la yafrahu bi syai'in halaluhu hisabun. Dia tidak akan gembira dengan sesuatu yang halalnya akan dihisab. Meskipun kita nyari harta halal banget dah, kerjaannya halal, dagangnya halal, usahanya halal. Tapi kalau itu kemudian bikin kita lupa dari Allah, kita nggak gunain buat ibadah, kita nggak pakai buat nolongin orang, kita nggak pakai buat bantuin orang, zakatnya kita nggak bayarkan, usrohnya kita nggak keluarkan, sedekahnya nggak kita kasih, itu nanti akan dihisab oleh Allah. Kalau orang berakal nggak akan girang,
punya harta banyak nggak akan girang. Kalau buat disimpan-simpan doang nggak akan girang. Karena nanti ditanya, dari mana kamu dapatnya? Iya, kita kerjanya halal. Iya, kita dagangnya halal. Tapi ntar begitu selanjutnya, dari mana kamu dapatkan harta itu? Kemana kamu habiskan harta itu? Kan dihisab, ditanya itu. Semua yang kita punya, kalau tidak digunakan untuk ibadah, tidak dibayarkan kewajiban-kewajibannya, nanti dihisab itu. Semua dihisab. Ini lagi-lagi ya, saya ngingetin doang. Ingetin doang. Dasar kemarin harus dibahas. Abang Adi ngingetin doang saya mah. Itu semua dihisab nanti. Ingat tuh. Kalau kita ngaku berakal, ya nggak akan girang. Ini semua nanti bakal dihisab. Kalau kita nggak pakai buat ibadah, kalau kita nggak pakai buat ngaji, kita nggak pakai buat nolongin teman kita, bantuin saudara kita, ini bakal dihisab nantinya. Abong dah. Kalau masuk pelit juga mah abong. Udah 4 kali kita bahas masalah gini. Abong. Itu semua akan dihisab. Ingat, kalau dapatnya halal kita gunain bukan untuk ibadah, dihisab. Wa haramuhu adzabun. Kalau kita dapatnya haram, ya bakal disiksa. Haramnya gimana? Iya, kadang-kadang kita usahanya halal, tapi yang bikin harta kita haram karena kita tidak bayarkan zakatnya, jadi haram itu hartanya. Lah, saya boleh dagang, masa haram? Ya karena zakatnya tidak dibayarkan, makanya jadi haram. Karena sedekahnya nggak mau dikeluarin, makanya jadi haram. Jadi ingat itu. Lah geningan kita bertahun-tahun makan harta haram, kagak bayar zakat habisnya. Ingat, halalnya dihisab, haramnya disiksa. Apalagi siksanya dunia akhirat. Kan kemarin udah, kalau di dunia harta itu akan diambil lagi oleh Allah, dicabut oleh Allah. Di balik kondisi kita yang tadinya kaya dijadiin miskin, jadi fakir. Itu di dunia, apalagi nanti siksa di akhiratnya. Ingat itu. Jangan anteng-anteng aja. Katanya kita orang berakal. Al-aqilu la yafrahu bi syai'in halaluhu hisabu. Orang yang berakal tidak akan gembira dengan sesuatu yang halalnya aja dihisab dan haramnya disiksa. Nggak akan girang. Ya, Mang Kenjon nambahin, Mang Kenjon. Udah. Kiai nambahin, Kiai. Cukup. Mang Dila kali? Enggak. Jadi inget tuh ya, buat yang punya toko, punya dagangan, punya usaha, jangan lupa sama zakatnya. Yang buat yang punya empang, yang ikannya dijual-jualin, itu jangan lupa zakatnya. Yang punya ayam, jangan lupa zakatnya. Yang punya pelaminan, jangan lupa zakatnya. Yang punya kontrakan, yang punya sewaan tanah, jangan lupa zakatnya. Lagi-lagi saya mau cuma ngingetin doang, ingetin. Kata Bang Yani, asik nggak disebut. Udah tuh. Kalau emang kita ngakunya berakal, keluarkan itu semua, zakatnya, usrohnya, sodakohnya.
keluarkan. Aktsarukum qad nasu al-iqaba wal hisaba. Kebanyakan kalian qad nasu al-iqaba, selalu lupa tentang siksa Allah, wal hisaba, dan hisab yang nanti akan dilaksanakan Allah. Kebanyakan kita lupa itu, bahwa harta kita akan dihisab. Kebanyakan kita lupa kalau kita nggak bayarkan zakatnya kita bakal disiksa. Lupa itu. Bahkan bisa jadi nggak kepikiran pisan. Kali kalau lupa nggak pernah kepikiran, ini mah romana kagak inget pisan. Aktarukum qad nasu al-iqaba wal hisab. Kebanyakan kalian lupa terhadap siksa Allah dan hisab Allah. Lupa. Kalau yang rasa-rasanya belum masuk nisab zakatnya, ya udah infaknya keluarkan, sedekahnya keluarkan. Jangan sampai saya mah belum kena nisab zakat, berarti nggak kewajiban. Ya sedekahnya keluarkan, infaknya keluarkan. Dah, cukup tuh. Hafalin Bang Andi. Malaman keempat. 4 kali 4 malam bahas sedekah. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba latasda'u wa inna jilaaha qiraatul qur'ani. Lah, ini malam nuzul Quran, bahasa Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quluba latasda'u. Sesungguhnya hati ini latasda'u, akan berkarat. Namanya hati kita ini lama-kelamaan akan berkarat. Apalagi emang kerjaan kita ngerjain dosa mulu. Kalau kita ngerjain dosa sekali, kan langsung ada noda hitam di hati kita setitik. Dosa sekali. Sekarang kita hitung dari balik sampai sekarang dosa kita berapa banyak gitu. Itu noda satu titiknya udah berapa banyak itu Bang Kenjo. Sesungguhnya hati ini akan berkarat. Wa inna jilaaha qiraatul qur'ani. Dan sesungguhnya gerindanya, kalau amplas masih kagak mempan. Pakai gerinda udah penuhnya. Apalagi kayak Pak Ridwan gitu. Udah gak mempan, udah pakai amplas, udah pakai gerinda. Dan sesungguhnya pembersihnya qiraatul qur'ani, itu membaca Al-Qur'an. Baca Quran. Udah berapa kali Mang Ayat hatamin Quran selama Ramadan? Sesungguhnya hati ini berkarat, dan yang menjadi pembersih karat itu membaca Al-Quran. Paling kagak minimal sebulan sekali mah kudu hatam. Bukan kudu baca kan Jon, sebulan sekali kudu baca. Itu minimal mah sebulan sekali kudu hatam. Jadi sehari 1 juz. Kayak Ramadan ini asal imam taraweh 20 kali sholat sekalian menghatami Al-Quran gitu. Kalau hafal minimal tuh sebulan sekali kudu hatam. Cakepnya 2 minggu sekali, berarti seharinya 2 juz. Yang lebih bagus lagi seminggu sekali, berhari seharinya 5 juz. Sehari 5 juz kali 30 bagi 5
berarti 6 hari hatam, itu seminggu. Jadi kan setiap habis sholat 1 juz, habis sholat 1 juz, berarti 6 hari hatam. Paling maksimalnya 3 hari sekali, paling maksimalnya itu. Nah kita rombongan yang mana hatamnya? Yang setahun sekali? Setahun sekali gor mana kagak. Baca Quran. Kalau yang nggak bisa baca Quran, dulu Buya ngasih tuh minimal kita ganti dah baca kulhu. Kan aturannya dalam sehari semalam itu kita paling sedikitnya baca 200 ayat. Jadi kalau kita pakai kulhu 5 ayat, berarti setiap habis sholatnya 10 kali 5 itu udah 50. Kalau habis sholat kita baca kulhu 10 kali, berarti 1 hari 1 malam kita baca 250 ayat. Jadi setiap habis sholat kulhunya 10. Kalau yang kagak bisa baca Quran, awang mak. Asik nih, asik. Cuma kulhu 10 mah. Atau kalau mau dilangsungin ya udah baca kulhu 50 kali sehari semalam. Itu paling dikitnya. Apa mau didik? Kalau 3 kali. Masih nawar aja. Aduh. Ya jangan sampai kita dianggap nggak pernah baca Quran pisan. Jangan sampai alasannya habis kagak bisa bacanya, takut tajwidnya kurang pas. Ya udah kalau emang nggak bisa baca Quran, kulhu udah baca gitu. Habis sholat 10 kali. Bisa kan Mang Narmin ya kulhu mah? Kulhu 10 kali gitu. Ada Ustaz Iqbal gitu. Hatam si hatam cuma diborong 7 hari gitu. Tuh ya kalau ada yang nyuruh doang gitu. Ini mumpung malam nuzul Quran nih, pasang niat kita mengurutinin tadarus Al-Quran. Tadi udah minimal kalau emang kita belum bisa baca Quran ya udah minimal baca kulhu udah gitu. Setiap habis sholat 10. Dikit cuma dikit. Nah kita kalau di Cikunir zikir kulhunya 41. Kulhu 41 banget dia. Kalau lagi zikir kita kulhunya 11 gitu. Sedikit itu mah. Baca ratib kulhu 25. Dikit itu mah, cuma 10 mah. Cepet gitu. Untuk membersihkan karat yang ada di hati kita. Karena kita sadarin dah dosa kita banyak. Tadi tuh setiap kita ngerjain satu dosa, itu hati kita langsung muncul noda hitam, langsung muncul karat di hati kita. Semakin banyak, semakin gelap hati kita. Kalau nggak dibersihin, lama-lama makin bekarat jadinya hati kita. Makanya bersihin hati kita dengan baca Quran. Apalagi ntar kalau saya tambahin fadilahnya baca kulhu habis sholat 10 kali, apa itu ntar lain lagi deh itu mah. Fadilahnya jadi ngarepin itu lagi. Pasang niat tuh buat tadarus Al-Quran. Buat yang lancar baca Qurannya ya tadarus dah. Tapi buat yang nggak bisa ya udah baca kulhu udah 10 kali setelah habis sholat. Al-qalbu yasda'u fa in tadarakahu sahibuhu wa illa intaqala ila sawadi. Hati itu berkarat
hati itu akan berkarat. Fa in tadarakahu sahibuhu, jika orang yang memilikinya membersihkannya, dia akan kembali bersih. Fa in tadarakahu sahibuhu, itu ada kalimat yang dibuang tuh jawabannya, jawaban in. Jika dibersihkan oleh pemiliknya, maka hati itu akan bersih. Wa illa, jika tidak dibersihkan, intaqola ila sawadi, maka hati itu akan berubah menjadi hitam, gelap jadi hatinya. Makanya ujung-ujungnya karena hatinya udah gelap, buat ibadah berat, buat sholat romana ama khusyuknya susah, ama hadirnya hati susah, ngerjain sholat romannya awang, zikir awang, males, ngaji berat, karena hatinya sudah hitam, gelap hatinya. Wa illa intaqola ila sawadi, kalau tidak dibersihkan maka hati itu berubah menjadi hitam, hitam pekat. Yaswaddu libu'dihi anin nuri, dia menjadi gelap, menjadi hitam karena dia jauh dari cahaya. Jauh dari cahaya. Ya cuma memang Quran itu jangan cuma dibaca doang. Kalau dibaca doang tapi hukum-hukum tuntunan yang ada di dalam Al-Quran tidak kita terapkan, ya sama aja. Baca Quran plus mengamalkan isi kandungannya, begitu maksudnya. Agar hati kita ini dekat dengan cahaya. Kan kemarin tuntunan yang Allah berikan kepada kita itulah cahaya. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Dengan kita ingat Allah, itu cahaya buat hati kita. Kita baca Quran, itu cahaya buat hati kita. Dengan kita nyari ilmu, itu cahaya buat hati kita. Kita mengamalkan ilmu kita, itu cahaya buat hati kita. Jangan sampai hati kita gelap. Kenapa hati gelap? Karena jauh dari cahaya. Makanya obat hati ada 5. Obat hati ada berapa hari? Ada 5 hari ya? Ada 5. Apa Mang Genjor? Yang pertama apa? Yang pertama kagak pada hafal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yaswaddu lihubbihi ad-dunya, dia menjadi gelap karena dia cinta kepada dunia. Nemu lagi aja cinta dunia. Udah tuh. Makanya tinggalkan kesenangan kita, kehobian kita, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apapun yang bikin kita lupa dari Allah, itu tinggalkan. Buang jauh-jauh dari diri kita.
buang dari hati kita. Semua bini bikin kita lupa dari Allah. Enggak saya terusin enggak. Udah. Ya qaumu ikbalu min nabiyikum wajlu wa ajlu sod'a qulubikum biddawa illadhi qad wassafahu lakum. Wahai orang-orang pilihan Allah, ikbalu min nabiyikum, terimalah apa yang disampaikan dari nabi kalian. Terimalah apa yang disampaikan oleh nabi kalian. Ajarannya, tuntunannya, terima itu semua. Atau kalau sekarang dari guru-guru kita, terima ajarannya, terima tuntunannya, ikutin. Bukan cuma sekedar diterima doang, bukan. Ikbalu min nabiyikum, terima apa yang disampaikan oleh nabi kalian. Ya kan, al ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Apa yang disampaikan oleh para ulama yaitu pun seperti apa yang disampaikan oleh para nabi, oleh nabi. Terima itu, ikuti ajarannya, ikuti tuntunannya. Wa ajlu atau wajlu aja boleh ya, itu alifnya kita jadiin alif wasol aja. Wajlu sod'a qulubikum, dan bersihkan karat-karat yang ada di hati kalian. Rasul bilang bahwa obat hati ada 5, terapin itu, terapin dalam kehidupan kita. Baca Quran dan maknanya, baca Quran dan menerapkan kandungannya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, kumpul bareng orang-orang soleh. Yang keempat, apa mau? Lupa mulu. Udah. Ingetin tuh, bersihkan hati kalian. Biddawai, dengan obat alladzi qad wassafahu lakum, yang telah diajarkan kepada kalian. Bersihkan karat hati kalian dengan obat yang telah dijelaskan kepada kalian. Udah tuh Ustaz, udah ingat yang 5? Masih belum ingat juga? Tadi apa? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, makan makanan yang halal. Yang kelima, baca surah Al-Ikhlas.
Itu hadisnya, bukan yang dinyanyiin, bukan. Kalau tombok hati lain lagi. Tuh 5 tuh cara menerangi hati. Tapi berkumpul sama orang-orang soleh juga bukan cuma kumpul doang. Kayak kemarin, ajarannya kita ikutin, tuntunannya kita ikutin. Karena waktu saya diminta ngisi mau'izoh di rumahnya almarhum Bu Ida, Bu Ida masih hidup ya? Almarhum Bi Ida, mana? Bi Ida, jadi Bu Ida. Saya bilang tuh, saya bacain, yang menghalangi taufik masuk ke dalam hati kita, salah satunya karena kita sering kumpul sama orang-orang soleh, tapi kita nggak ngikutin ajaran-ajaran mereka. Itu salah satu yang menghalangi taufik masuk ke hati kita. Tahu mas pada ingat apa kagak itu? Waktu saya diminta ngisi mau'izoh di rumah Bi Ida. Udah tuh. Bersihkan karat-karat yang ada di hati kalian dengan obat yang telah diajarkan, yang telah dijelaskan kepada kalian. 5 tadi ya, jangan lupa. Lau anna bi ahadikum maradun. Kalau seandainya ada seseorang dari kalian yang sakit. Kalau seandainya seseorang di antara kalian ada yang sakit, wa wasofa ba'dul atibba'i lahu dawaan, dan dia wa wasofa ba'dul atibba'i, dan ada sebagian dokter yang menjelaskan kepadanya dawaan, tentang obatnya. Wa wasofa, dan menjelaskan ba'dul atibba'i, oleh sebagian dokter, lahu kepadanya dawaan, tentang obatnya. Jangankan dokter dah, teman kita aja kalau ngasih tahu obat, kita punya penyakit asam lambung, asal ngopi dikit langsung naik, itu temen ngajarin banyak banget, kita pakai itu. Minum jamu kunyit asam, minum lidah buaya, obatnya itu kita minum itu. Jangan sampai dokter yang jelasin, teman kita aja yang jelasin, kita ikutin gitu. Lah ini dokter yang ngejelasin. Wa wasofa ba'dul atibba'i lahu dawaan, dan dokter menjelaskan kepadanya tentang obatnya. Lama ahna'ahul aisyu hatta yasta'milahu, maka dia tidak nyaman menjalani hidupnya hatta yasta'milahu, sehingga dia racik obat itu, sehingga dia konsumsi obat itu. Belum tenang rasanya. Kalau belum minum obat yang disaranin belum tenang. Kali coba ini ada teman yang ngasih tahu, kita coba lagi. Ntar ketemu teman dikasih tahu lagi, kita coba lagi obatnya. Lama ahna'ahul aisyu hatta yasta'milahu, dia tidak akan tenang menjalani hidupnya sampai dia mengkonsumsi obat itu. Nah ini kita udah diajarin sama Rasul, sama Nabi, caranya membersihkan hati. Salah satunya dengan baca Al-Quran, menerapkan hukum-hukum Al-Quran. Ya pakai itu, terapin. Caranya dengan membuang cinta dunia dari hati kita. Ya pakai itu, terapin.
Makanya kalau dia bilang lah kita mah resep mah tiap malam, berobat tiap malam kita berobat. Datang ke majelis kan lagi berobat ini. Minta resep tiap malam, minta resep. Hah? Enggak ditebus-tebus. Sekalian ditebus, kagak diminum, ditebus doang itu. Apa aja udah diajarin udah, tinggal makainya doang. Resep obat udah dikasih mulu udah, tiap malam udah dikasih obat. Kadang-kadang kita begitu ya. Kalau penyakit fisik, obat apa aja kita cobain. Apa Mak? Sakit gigi nggak sembuh-sembuh. Obat apa aja udah dicobain udah. Sumpel pakai bawang putih udah cobain. Kekumur pakai garam udah gitu. Masukin dalam freezer udah gitu. Apa ya? Kalau obat fisik begitu, buru-buru ada temen yang nyaranin langsung kita cobain. Tapi obat buat hati kita udah diajarin tiap malam, masih ayo baik. Mauan sakit romana. Kagak berasa. Kadang-kadang anteng banget romanya, punya hati sakit anteng banget. Udah Ustaz, nambahin gak cukup? Masih lama kan ya? Masih lama. Raqibu rabbakum azza wa jalla fi khalwatikum wa jalwatikum. Raqibu rabbakum azza wa jalla. Sadari pengawasan Tuhan kalian azza wa jalla fi khalwatikum, baik ketika kalian sendiri, wajalwatikum, maupun ketika kalian dalam keadaan ramai, dalam kesendirian kalian dan di dalam keramaian. Sadari pengawasan Tuhan kalian azza wa jalla, baik ketika kita sendiri maupun ketika lagi rame. Sadari bahwa setiap saat Allah selalu mengawasi kita, bahwa kemanapun kita melangkah Allah selalu memantau kita, Allah selalu melihat kondisi hati kita. Mau itu lagi sendiri ya Allah ngelihat kita, kita lagi rame-rame pun Allah ngelihat kita. Sadari itu. Udah tuh. Ij'aluhu nasba a'yunikum. Jadikanlah Allah seolah-olah berada di depan mata kalian. Yakini kemanapun kita melangkah, Allah selalu ada di hadapan kita. Bahkan kalau Ustadz mah udah hafal banget itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat dengan kita dibanding urat nadi kita.
Ustaz udah hafal banget itu, cuma tetap aja masih bader-bader juga. Sadar itu bahwa kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah selalu memantau kita. Makanya makom tertinggi dalam tasawuf itu dua, makom ihsan. Yang pertama itu muraqabah, yang kedua itu musyahadah. Makom tertingginya muraqabah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Musyahadah, kita selalu merasa menyaksikan Allah dimanapun kita berada. Itu makom tertinggi, muraqabah dan musyahadah. Jadikan Allah itu seolah-olah ada di depan mata kalian, di depan mata kita. Ujung-ujungnya akhirnya ngapain aja jadi lebih hati-hati lagi. Malu ini kita lagi dipantau oleh Allah. Malu ini kita lagi dilihat oleh Allah. Kalau sholat kita sembarangan, kalau sholat kita asal-asalan, kalau zikir kita asal-asalan, malu ini. Malu ini kalau kita maksiat, malu. Lagi dilihat sama Allah. Jadinya kita nggak asal-asalan, jadinya lebih hati-hati. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Hatta ka'annakum tarawnahu, sehingga seolah-olah kalian melihat Allah. Seolah-olah ya. Sehingga seolah-olah kalian melihat Allah. Fa in lam takunu tarawnahu fahuwa yarakum. Jika kalian tidak bisa menanamkan keyakinan bahwa kalian melihat Allah, fahuwa yarakum, maka ingatlah bahwa Allah selalu melihat kalian. Fa illam takunu tarawnahu, maka jika kalian belum bisa menanamkan keyakinan selalu melihat Allah, maka ingatlah bahwa Allah selalu melihat kalian. Kita kalau dilihat guru aja gitu kacing ngumpet. Guru lewat ngumpet, malu. Mang Kenjon lagi di pos, tiba-tiba guru lewat, malu itu. Ngumpet dulu, ngumpet. Abang Bang. Abang Didik, nambahin nggak? Cukup. Udah habis ini. Udah ya. Man kana dzakiran lillahi azza wa jalla biqalbihi fahuwa dzakir. Udah belum? Terusin. Man kana dzakiran lillahi azza wa jalla biqalbihi. Orang yang ingat kepada Allah azza wa jalla dengan hatinya, fahuwa dzakiru, dialah orang yang sesungguhnya sedang berzikir. Kalau hatinya ingat kepada Allah, dialah yang sebenarnya berzikir. Biar kata mulutnya ngucap la ilaha illallah 1000 kali, 10.000 kali, tapi hatinya nggak inget pisan sama Allah, berarti dia hakikatnya bukan sedang berzikir. Karena yang namanya zikir itu di hati. Ya kalau mulutnya zikir, kudunya hatinya ngikut zikir. Kudunya. Mulutnya baca Quran, hatinya ngikut baca.
hatinya ngikut meresapi kandungannya. Tapi biar di tempat kerja pun kita lagi kerja, lagi dagang, lagi usaha, lagi di mana-mana, kalau hati kita ingat kepada Allah, itu pun sedang berzikir namanya. Bang Yani di bengkelnya sambil nyervis mobil, hatinya ingat kepada Allah, lagi zikir namanya. Mang Pudin sambil narik, hatinya ingat kepada Allah, lagi zikir namanya. Orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah dengan hatinya, dialah orang yang sesungguhnya sedang berzikir. Wa man lam yadhkur biqalbihi falaysa bidzakirin. Dan orang yang tidak mengingat Allah dengan hatinya bukanlah orang yang berzikir. Meskipun banyak banget kalimat zikir yang dibaca, kalau hatinya lupa kepada Allah, berarti bukan lagi zikir. Makanya intinya ada di hati. Intinya di hati. Tadi meskipun kita lagi aktivitas biasa, kalau hati kita ingat Allah, berarti kita lagi zikir. Meskipun duduk ngadep kiblat, ngucap la ilaha illallah, ngucap hasbunallah, ngucap subhanallah, kalau hatinya yang diingetin bininya, berarti nggak zikir. Apa Budin? Lagi ngigo. Ya berarti Mang Pudin lagi ngigo, kan begitu. Meskipun badannya di majlis, tapi kalau hatinya mikirin bini aja di rumah, berarti tandanya dia bukan lagi ngaji gitu. Kagak, makanya cuma kagak itu mah. Udah tuh. Al-lisanu khadimul qalbi wa tabaun lahu. Lidah itu merupakan pelayan hati dan pengikut bagi hati. Makanya yang dibenerin hatinya, yang dirapihin hatinya, bersihin hatinya. Ntar lidahnya ngikut, bersihin hati. Jangan sampai lidahnya doang yang ngucap zikir tapi hatinya enggak. Itu namanya lidahnya enggak ngikutin hati. Lah, udah dicabut aja Ustaz. Udah jelas tuh. Ingat ya. Yang pertama tadi, jangan lupa harta kita semua akan dihisab. Kalau kita nggak keluarkan, yang ada malah bukan cuma dihisab, malah disiksa nantinya. Yang kedua, pasang niat buat baca Quran. Mumpung malam nuzul Quran, saat diturunkan Al-Quran, kita pasang niat. Tadi tuh minimal, kalau emang nggak bisa pun, ya baca qul dah habis sholat 10 kali. Dah, cukup. Sampai sini ada yang namain nggak? Ustaz Iqbal kali? Nggak. Mang Dila kan Mang Dila? Nggak. Kiai? Cukup. Mang Didik kan Mang Didik? Nggak. Hah? Iya. Zohir itu menunjukkan batin seseorang gitu ya. Itu kalau emang hatinya udah bener. Kan kita mah zohir sama batin kita masih kagak akur. Masih kagak akur kita mah. Kita zohirnya manggut-manggut, begitu dengerin penjelasan, hatinya
merengkal. Kalau kita masih munafik kan kita mah. Luar sama dalam beda. Dalamnya mah hijau, pas dikupas merah gitu. Kita masih begitu. Dan lagi memang itu menunjukkan keyakinan sebenarnya. Orang kalau batinnya cakep, maka zohirnya pun akan cakep gitu. Karena zohir menandakan kondisi batin seseorang. Gitu. Kalau batin kita betul-betul yakin sama Allah, zohirnya nggak bakal gerasak gerusuk, nggak bakal ngeluh gitu. Begitu Mang Didi. Cuma kan kebanyakan kita tadi, kita mah masih munafik, zohir sama batin kagak akur. Ongkoh masih banyak pura-puranya. Zohirnya mah kelihatannya kayak cakep banget gitu. Tapi batinnya masih rusak. Makanya biar kata zikir sampai 1000 kali kok kagak ada rasanya pisan. Karena batinnya enggak zikir. Zohirnya beda soalnya. Apanya? Iya bener. Iya kenapa? Lah enggak, menanamkan keyakinan enggak kudu-kudu dari zohir dulu. Bersihin hati enggak kudu-kudu dari zohir dulu. Cuma emang salah satu langkahnya biar zikir itu menghunjam ke hati kita. Begitu zikir, hati kita latih buat ngikutin kan gitu. Tetap aja hatinya ngikut-ngikut juga. Kalau enggak dilatih buat ngikutin, hatinya tetap aja. Itu zikirnya enggak menghunjam juga ke dalam hatinya. Karena hatinya enggak ngikutin zikir dia. Begitu Mang Didi. Kudunya dua-duanya. Kalau emang zikir itu masuk dalam hati kita, begitu zikir ya hati kita ajak. Kita latih buat ngikutin itu. Kan selama ini cuma kita mah di mulut doang. Hatinya kemana-mana. Nggak pernah dilatih buat meresap. Buat masuk ke dalam hati zikirnya. Baru di mulut doang. Begitu Mang Didi. Perlu dilatih emang, perlu dilatih. Makanya kalau pas lagi zikir jangan cuma mulutnya doang, hatinya juga difokusin, ngikutin. Kan kita diajarin dulu sama Buya begitu. Kalau lagi sholat mulutnya baca, hatinya ngikut baca kan gitu. Biar masuk ke dalam hati zikirnya. Jangan cuma di mulutnya doang. Begitu Mang Didi. Udah. Jam 2. Dawim ala sima'il mawaizi. Kita hadiahkan pahala talim kita. Kita hadiahkan pahala talim kita untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.